Oke, perkenalkan saya Syahrani S. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait hakikat kurikulum yang dimana materinya yaitu pengertian, fungsi, peran, serta kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama dimana akan menjelaskan pengertian dan fungsi kurikulum. Oke, langsung saja. Pengertian kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat pembelajaran yang dimana terdiri dari isi dan materi-materi pelajaran yang terstruktur, terprogram, dan terencana dengan baik, yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dan interaksi sosial di lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian kurikulum. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi yaitu fungsi kurikulum. Nah, di mana fungsi kurikulum ini terbagi menjadi dua yaitu fungsi untuk penyelenggara dan fungsi bagi pihak yang terlibat. Nah, fungsi untuk penyelenggara ini terbagi lagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian, di mana individu hidup dalam lingkungan. Nah, yang kedua yaitu fungsi integrasi, di mana kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena itu, individu sendiri merupakan bagian dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Ketiga, fungsi diferensiasi, di mana diferensiasi akan mendorong orang-orang berpikir kritis dan kreatif, sehingga akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Nah, keempat, fungsi persiapan, di mana kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh. Kelima, yaitu fungsi pemilihan, di mana perbedaan dan pemilihan adalah dua hal yang saling berkaitan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Nah, salah satu segi pelayanan pendidikan ini membantu dan mengerahkan siswa untuk mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yakni penjelasan terkait fungsi bagi pihak yang terlibat. Oke, fungsi ini terbagi menjadi beberapa yaitu bagi kepala sekolah, guru mata pelajaran, peserta didik, serta orang tua ataupun masyarakat. Nah, pertama yaitu bagi kepala sekolah. Kurikulum mempunyai fungsi bagi kepala sekolah sebagai manajer dan pimpinan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, kedua bagi guru mata pelajaran. Nah, bagi guru mapel ini kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga yaitu bagi peserta didik yang menjadi target dari adanya kurikulum ini. Nah, dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan pusat perhatian dari setiap pembelajaran. Maka dari itu, kurikulum berfungsi untuk menjadi acuan bagi para siswa mengenai apa saja program-program pendidikan yang harus dipelajari dan dipahami. Nah, yang terakhir, bagi orang tua atau masyarakat. Meski tidak terlibat dalam pembelajaran secara langsung, namun orang tua mempunyai peran penting bagi keberhasilan peserta didik. Nah, dalam hal ini, mereka akan menerima hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Syahriani S, yang mana di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Nah, hakikat kurikulum selain pengertian dan fungsi yang sudah disebutkan oleh rekan saya, terdapat juga peranan dan kedudukan kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan kedudukan dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang peranan. Nah, peranan kurikulum terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah peranan konservatif, kemudian yang kedua peranan kritis dan evaluatif, dan yang ketiga adalah peranan kreatif.
Nah, di sini dari ketiga poin ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah peranan konservatif. Nah, peranan konservatif ini salah satu tanggung jawabnya adalah mentransmisikan dan menafsirkan seluruh perubahan yang ada di norma masyarakat, yakni mewariskan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah peranan kritis dan evaluatif. Nah, peranan kritis dan evaluatif ini menuntut bahwa kurikulum itu turut aktif berpartisipatif dalam kontrol sosial. Nah, dalam hal ini kontrol sosial adalah selain mewariskan kebudayaan, kurikulum ini menuntut bahwa perubahan pengembangan tingkah laku yang ada di dalam pendidikan itu kurikulum mempengaruhi tingkah laku dari siswa itu yang sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah peranan kreatif. Nah, peranan kreatif ini menuntut bahwa siswa harus mampu menyusun dan menemukan ide baru sesuai apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Nah, di sini siswa dituntut untuk kreatif dalam menemukan hal-hal baru. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dari kurikulum. Ini saya akan menjelaskan lagi tentang kedudukan kurikulum. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya pendidikan itu merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, sebenarnya pendidikan itu dapat kita tempuh baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Hanya saja akan berbeda halnya ketika kita mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contohnya di lingkungan keluarga. Ketika kita mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga, harapan dari orang tua itu berharap bahwa anaknya bisa soleh dan cerdas. Namun tidak ada rencana tertulis yang dilakukan oleh orang tua untuk melakukan pendidikan kepada anaknya. Nah, sedangkan di pendidikan di lingkungan sekolah itu ada rencana tertulis yang memang tujuannya sudah jelas dan apa bahan-bahan ajar yang dibutuhkan oleh guru itu sudah jelas. Jadi untuk mengajar siswa itu sudah jelas. Nah, jadi kedudukan kurikulum ini dalam sistem pendidikan adalah sebagai rencana yang tertulis. Nah, contohnya dari kurikulum di dalam lingkungan sekolah. Guru untuk mengajar sebagai pendidik itu mereka memiliki rencana bahan-bahan ajar dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, jadi untuk siswa ini untuk mengajarkan kepada siswa juga itu sudah jelas apa-apa saja yang akan diajarkan dengan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan secara tertulis dalam bahan ajar. Nah, jadi pada dasarnya kedudukan kurikulum ini dalam sistem pendidikan hanya yaitu sebagai rencana tertulis dan hanya terdapat di lingkungan sekolah. Beda halnya lagi dengan lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu tidak ada rencana tertulis yang memang tujuannya itu jelas. Hanya saja berbeda. Kenapa? Karena saya ambil contoh ketika kita ingin mempelajari sesuatu hal di masyarakat itu tidak menuliskan rencana-rencana untuk mengajarkan kita untuk mengajarkan pendidikan, tetapi mereka mengajarkannya secara langsung tanpa adanya tujuan yang terstruktur, sehingga inilah pembeda dari kedudukan kurikulum yang ada di sekolah. Mungkin itu saja dari saya dan rekan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.